As-sunnatu an yaqifa dzakarani fasaidan khalfal imam wa dzakarul wahidu an yaminihi. As-sunnatu utawi sunnah an yaqifa iku yento jumeneng az-zakarani sapa wong lanang loro fasaidan halis seteruse hale seteruse fa-nya ini fa istinaf ya. Fasaidan mongko hale seteruse khalfal imami inggurine imam. Khalfal imami ing dalam inggurine imam. Wadzakarul wahidu an yaminihi. Wadzakaru lan utawi wong lanang al wahidu kang siji an yaminihi saking kenene imam. Jadi sunnah jika makmumnya itu laki-laki dua, berdirinya di belakang imam. Jadi jika makmumnya itu dua orang laki-laki, maka sunnahnya berdirinya di belakang imam langsung. Ya, langsung di belakang imam. Kalau makmumnya itu laki-laki sendiri, cuma satu orang, maka sunnahnya berdirinya di sampingnya imam sebelah kanan. Paham nggak? Waduh, ya orang esok arah sore, atau betem ngapa? Sore ngaji ngantuk pagi ya Allah. Jadi yang bikin kamu nggak jadi alim ya kelakuannya kamu sendiri. Wadzakarul utawi wong lanang al wahidu kang siji an yaminihi iku saking kenene imam. Fa in jaa akharu fa in jaa mongko lamun teka. Fa in jaa mongko lamun teka akharu sapa wong liya. Fa in jaa mongko lamun teka akharu sapa wong liya. Ahrama mongko ihram. Ahrama mongko takbiratul ihram an yasari. Ahrama mongko takbiratul ihram sapa akharu an yasarihi saking kiwene imam. An yasarihi saking kiwene imam. Thumma keri-keri yata akharani mundur. Yata akharani mundur sapa wong loro. In amkana lamun memungkinkan apa? Mundur ta'akhur. Wa illa lan lamun ora amkana taqaddama mongko maju al imamu sapa imam. Wa illa lan lamun ora taqaddama maju al imamu sapa imam. Paham gak ini? Jadi ketika sholat berjamaah makmumnya sendiri, sunnahnya berdiri di sebelah kanannya imam. Ya, sebelah kanannya imam. Terus kalau ada makmuman lagi datang orang lain, maka belakang berdiri di sebelah kirinya imam. Terus kemudian mundur ini dua. Makmum ini mundur jika memang memungkinkan tempatnya. Jika memungkinkan tempatnya bisa dibuat mundur makmumnya, maka mundur serentak. Tapi kalau misalkan nggak ada tempat untuk mundur, sempit, maka imamnya yang maju. Paham? Maka imamnya yang maju. Jelas? Wa in hadara rijalun wa sibyanun wa nisaun taqaddamar rijal. Wa in hadara lan lamun hadir. Rijalun sapa pira-pira rijal wong lanang, wasibyanun lan pira-pira wong cilik,
wanisa unan piro-piro wadon taqaddama mongko maju ar-rijalu sapa piro-piro lanang. Jadi ar-rijal berdirinya di belakang imam. Ya, ar-rijal yang dewasa berdiri di belakang imam, kemudian shaf yang kedua arek-arek cilik, kemudian yang paling belakang adalah perempuan. Tsumma sibyanu keri-keri sibyan, shaf kedua. Tsumma nisa'u keri-keri wadon. Itu urutannya. Jelas? Wataki fulan ngadeg imamatun nisa'i sapa imame wong wadon, imamatun nisa'i sapa imame pira-pira wong wadon wasatahunna ing tengah-tengahe nisa. Wasatahunna ing tengah-tengahe nisa. Jadi kalau imamnya perempuan, sunahnya bukan di depan. Bukan maju lebih maju, tapi berada di tengah-tengah shaf perempuan. Di tengah, maju sedikit. Di tengah. Di tengah ini imamnya maju sedikit. Jangan maju kayak imam kayak kita laki-laki. Sunahnya maju sedikit. Itu kalau perempuan. Paham ya? Mudeng gak ini? Mudeng ya? Wa yukrahulan dan makruakan anyar tafi'a mauqiful imami. Anyar tafi'a apa yen to dhuwur. Anyar tafi'a apa yen to dhuwur mauqiful imami apa tempat jumenenge imam. Tempat ngadege imam. Artinya di makruh ya. Imam lebih tinggi dari makmum itu makruh. Jadi panggonane itu lebih tinggi dari makmum itu makruh. Ya, misalnya harus khusus ada mimbar atau misalnya lebih tinggi. Biasanya kan ada itu ya apa namanya? Lantainya itu lebih tinggi. Itu makruh ya. Wa yukrahulan dan makruh akan anyar tafi'a apa yen to dhuwur mauqiful imami apa tempat panggonane imam. Alal ma'mumi ing atase makmum wa aksuhu lan suwali'e. Wa aksuhu lan suwali'e. Begitu juga sebaliknya makmum lebih tinggi dari imam. Itu makruh. Illa an yuridal imamu ta'limahum af'al salati illa kejaba an yurida yento karep al imamu sapa imam ta'limahum ing ngajaraken al makmumin af'al salati ing pira-pira agawene salat. Kecuali memang imam tujuannya untuk memperlihatkan atau mengajarkan kepada makmum, ini loh cara sholat itu gini ya, yang sunnah-sunnahnya begini itu boleh, berarti memang ada hajat. Maka ketika ada hajat maka boleh imam itu mauqifuhu murtafiun anil makmum idza li hajatin apa namanya ya juzu mauqiful imam murtafi'an anil makmumin ya. Jelas? Nah, ini
nanti tak jelasin di sini tentang apa namanya, ada 14 surah. Ada 14 surah nanti insyaallah nanti saya terangkan di akhir. Jelas ya? Illa an yuridal imamu ta'limahum af'al salati au utawa yakuna utawa yakuna ono au yakuna utawa yento ono al makmum sapa makmum muballighan iku dadi muballigh wong kang nyampeaken anil imami saking imam fayundabu mongko den sunaken. Jadi ada kadang ya, kalau sekarang masya Allah ya, sekarang ada mikrofon ya, tentunya sudah kayaknya nggak perlu lagi mubalik itu yang menyampaikan geraknya atau af'alus sholahnya imam itu mubalik. Dulu mungkin masjidnya itu ya nggak ada mikrofon, jadi ada tempat khusus makmum. Dok, jangan ngantuk dok, ngopi. Hah? Kip, paling enak tuh kip. Kecuali makmum ini, kalau dulu karena nggak ada mikrofon, jadi ada tempat khusus makmum tapi jadi mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan. Imam kadang suaranya kecil, jadi ada makmum yang suaranya memang banter, supaya makmum yang di belakang yang banyak jumlahnya itu tahu gerakannya imam itu mubalik jenenge ya. Itu biyen dulu. Kalau sekarang ada mikrofon Allahu Akbar. Walaupun imam suaranya kecil, Allahu Akbar ya kedengeran. Ya, karena ada mikrofon. Nah ini jika memang diperlukan mubaligh dari makmum itu sendiri, maka ya boleh makmum itu berada di mana? Berada makmum itu lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Hanya sebatas untuk supaya makmum yang lain itu tahu gerakannya imam. Jelas ya? Jadi Islamik itu perlu nggak mubalik? Nggak perlu. Kenapa? Oh, nggak perlu. Sok-sokan itu. Jelas ya? Lakin ingkana fi ghairi masjidin wajaba. Lakin, nah ini. Lakin akan tetapi ini. Ingkana lamun ono sopo al imam wal makmum fi ghairi masjidin iku ing liyane masjid. Fi ghairi masjidin iku ing liyane masjid wajaba. Mongko wajib an yuhadhiya opo yento sejajar. An yuhadhiya opo yento sejajar al asfalu opo kang isor al a'la ingkang dhuwur. Al a'la ingkang dhuwur. Al a'la jadi maf'ulnya ya. Wajaba mongko wajib an yuhadhiyal asfalu opo yento sejajar al asfalu sopo wong kang isor al a'la ing wong kang dhuwur. Bi ba'dhi badanihi kelawan sebagian badane al a'la ya. Bisyarti kelawan bisyarti i'tidalil khilqah, bisyarti kelawan syarat
Normal apa i'tidal itu? Hah? I'tidal apa? I'tidal khilgah itu apa? Normale khilgah. Kejadian. I'tidal khilgah itu bahasa ininya apa? Singkatnya apa bahasa ya? Singkatnya. Do apa do? Ayolah. I'tidal khilgah apa? Bahasa singkatnya apa? Hmm? Apa? Kelawan syarat apa? Loroman. Normal ya. Normale kejadian. Khilgah itu kejadiannya. Bentuknya. Hmm. Keseimbangan ya. Normal itu keseimbangannya. Ya. Ya itu pokoknya kamu artiin sendirilah. Kelawan syarat normalnya kejadian. Artinya ya apa sih maksudnya? Jadi sekiranya yang dibawa ini, sekiranya kalau dia jalan ke arah yang ke atas, itu mengenai kepala, maksudnya begitu ya. Mengenai kepala. Jadi gini, sekiranya jika yang dibawa ini posisi yang bawa makmum yang dibawa ini, contoh imamnya yang dhuwur, ya kan? Kamu kalau mau lihat ya di masjid Tajuk Dhuwur, kamu Tajuk Dhuwur Babu Salam Karangmalang, itu masjid, sekarang masjid. Katanya dulunya nggak tahu, wallahu alam, makanya Habib juga bingung. Ya mungkin kalau itu mungkin musola, ya pantas dibuat seperti itu. Jadi imam itu di atas, ya. Imam itu misalnya contoh di sini ya. Di atas itu ada jamaah, di atas ada. Dan di bawah juga ada jamaah untuk perempuan. Jadi di atas itu laki-laki, di bawah perempuan. Ya. Nah, pas posisi imam kan di situ. Agak mundur sedikit, ya, agak mundur sedikit, itu ada tangga dari bawah. Ada tangga. Ini yang dimaksud bisyarti i'tidalil khilgah. Ini yang dimaksud syaratnya i'tidalil khilgah, normalnya apa? Kedadian. Maksudnya bagaimana i'tidalil khilgah? Sekiranya kalau orang yang posisi yang di bawah ini menuju ke atas, itu pasti mengenai kepala. Kalau jalan ke atas nih, nyentuh kepala siapa? Makmume nyentuh kepala apa kaki, kepalanya makmum menyentuh uh, kepala makmum menyentuh kaki orang yang di atas atau i imam. Jelas gak? Belum. Nanti tak gowo kamu ke Darussalam, Babus Salam di Karangmalang. Tapi itu masjid katanya, tapi wallahu alam. Kalau memang itu musola, ya mungkin ini masuk ke kategori ini, ibarat ini. Karena kalau bukan di masjid, ya antara imam sama makmum, jika imam itu di atas, makmum itu di bawah. Ya contoh ini bukan masjid ya. Imamnya di atas, makmumnya di bawah. Ya, maka orang yang makmum ini yang di bawah ini harus ada tangga. Tangga sekiranya atau harus sejajar dengan apa? Harus orang yang di bawah itu sejajar dengan kakinya imam.
sekiranya makmum yang di bawah kalau ke atasnya menyentuh kakinya imam, maksudnya seperti itu. Jelas ya? Makanya kan di sini kamu perhatikan wajaba an yuhadziyal asfalu al a'la. Jadi makmum yang di bawah itu sejajar dengan imam yang di atas dengan sebagian badane imam kang dhuwur. Ini kan menurut musonif ya kan? Seperti itu. Jelas gak ini? Tak ulang nih ya. Lakin akan tetapi ingkana lamun ono sopo imam lan makmum fi ghairi masjidin iku ing dalam liyane masjid. Ini kita bicara bukan di masjid loh ya. Wajaba mongko wajib. Apa sing wajib an yuhadiyal asfalu apa yen sejajar al asfalu makmum kang ning isor sejajar dengan al a'la imam kaning dhuwur. Jelas ya? Bi ba'dhi badanihi kelawan sebagian badane imam. Bisyarti tidalil khilqah kelawan syarat normale apa ciptaan apa khilqah kedadian. Khilqah itu bentuk. Ya, khilqah itu bentuk. Jadi kalau kita lihat di sini di syarahnya, lakin in kana fi ghairi masjidin wa waqafa ahaduhuma fi suflin wal akhar fi ulwin. Jadi jika salah satu di antara imam atau makmum ada di atas, entah itu imam yang di atas, entah itu makmum yang di bawah atau sebaliknya. Paham ya? Entah itu sebaliknya. Maka wajib yang bawah itu sejajar dengan atas dengan sebagian badannya dengan syarat i'tidalil khilqah, normalnya bentuk atau normalnya khilqah. Khilqah itu apa? Kedadian. Nah, kedadian. Bagaimana sih maksudnya? Bi anyakunal asfalu kelawan nyento ono al asfalu opo kang isor ya orang yang di bawah bihaitsu sekelawan sikirane law masya lamun jalan sapa al asfal jihatal a'la ing arai kang dhuwur ma'afar di'tidali qamatihi kelawan apa normale jumenenge al asfal khilgoe asoba ra'sahu qadamaihi mengenai kepalanya makmum itu kedua kakinya orang yang di atas, ya kan? Terus walaisal muradu kaunal a'la law saqata al asfal. Bukan berarti orang yang di atas kalau jatuh mengenai orang bawah, bukan begitu maksudnya. Ya? Bukan berarti orang yang di atas kalau jatuh itu mengenai orang yang di bawah, bukan. Artinya sekiranya orang yang di bawah kalau dia menuju ke atas itu mengenai apa? Kaki kepalanya si orang yang bawah mengenai kaki orang yang di atas. Wa hadza ala tariqil muzawarah wal mu'tamad annahu la yushtarat ila al-qurub. Artinya ini kan menurut pendapatnya beliau musannif mengatakan harus jajar ya, yang bawah dengan yang di atas dengan sebagian badannya, terus juga apa namanya bisyarti atidal khilqa. Tapi al-mu'tamad annahu la yushtarat ilal qurub wa adamul hailulah. Tapi yang mu'tamad yang penting disyaratkan
Kecuali apa? Ya, yang penting deket aja. Yang penting syaratnya deket. Nggak harus begini sejajar, nggak harus begini, nggak perlu. Dan juga tidak, yang penting syaratnya tidak ada penghalang gitu aja. Al-mu'tamad. Wal mu'tamad annahu la yushtaratu illal qurbu wa adamul hailulah. Jadi yang mu'tamad syarat yaitu tidak disyaratkan kecuali hanya dekat saja dan juga tidak adanya penghalang. Ini bicara di selain masjid. Wa amma fil masjid, kalau di masjid falaysa dzalika bisyartin, itu semuanya tidak syarat. Bittifaqit thariqain. Ya. Artinya sudah kalau di masjid sudah nggak ada syarat begitu-gitu semua ya. Ya di masalah. Ya mungkin kalau di babus salam itu mungkin kalau kita kan nggak tahu yang wakafin dulunya seperti apa ya. Kalau orang dulunya yang pertama wakafin itu ya itu musola, berarti bukan masjid, hanya tempat sholat aja misalkan. Langgar berarti bukan masjid ya. Jelas ya? Lanjut. Wa man lam yajid fi shafi furjatan. Wa man lam yajid lan utawi sapane wong. Wa man lam yajid lan utawi sapane wong lam yajid iku ora nemoni sapa wong. Fi shafi ing dalam fi shafi ing dalam shaf. Furjatan ing furjah. Apa furjah? Lowongan ya. Lowongan. Ahrama mongko ihram sapa man. Ahrama mongko ihram sapa man. Thumma yajzibu. Thumma yajzib ya. Thumma yajzib. Thumma yajzibu. Thumma yajzibu. Keri-keri narik sopeman. Thumma keri-keri narik sopeman li nafsihi kedua ini awake dhewe eman. Wahidan ing siji uwong. Wahidan ing siji uwong minas sofi saking sof. Minas sofi saking sof liyakifa supaya yento jumeneng sapa wahid. Liyakifa supaya yento jumeneng sapa wahid ma'ahu ing dalam sertane man. Ing dalam sertane man. Jadi ketika kamu masuk ke sholat berjamaah ternyata tidak ada kesempatan soft, sudah padat semua softnya, berarti kamu takbiratul ihram sendiri. Setelah takbiratul ihram sendiri, jangan narik sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu, baru kamu tarik orang yang berada di depan. Jelas ya? Tarik supaya membaturi soft kita, supaya bisa nemeni soft kita. Kalau sendiri ini bahaya. Ya, soalnya ada yang mengatakan ora sah salate. Ya. Jelas gak ini? Gak boleh. Karena di sini sholat dulu, ahroma dulu, baru narik. Makanya di sini wa malam yajid fi shafi furjatan ahroma ma'al imam, takbiratul ihram dulu, baru kita narik. Nadban minal qiyam wahidan yadhun bi qara'inil ahwal annahu yusaidu. Tapi kita lihat ini orangnya nih kira-kira nih iso diajak kompromi orang lagi. Ya, orang depan ini bisa diajak kompromi apa enggak? Ya, kita lihat-lihat siapa yang paham. Terus tujuannya supaya kita terbantu supaya mendapatkan fadilah salat
jamaah. Liyaqifa ma'ahu khurujan min khilaf Ibnul Mundzir wa Ibnu Khuzaimah. Karena ada perkataannya Ibnul Mundzir wa Ibnu Khuzaimah wal Humaidi al-qailuna, ya kamu catat ini, bibutlanis salati. Apa sih tujuannya kita narik orang yang ada di depan supaya menemani kita sholat berjamaah di shaf? Khurujan min khilaf Ibnul Mundzir. Karena supaya keluar dari khilafnya Ibnul Mundzir, satu. Wa Ibnu Khuzaimah wal Humaidi al-qailuna, mereka yang berkata bibutlani sholati, batal sholatnya. Catat barangkali, kata siapa kamu? Batal menurut pendapat siapa? Khurujan min khilaf. Ya, tak ulang ini supaya kamu lihat lebih jelas. Jadi dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya orang yang berdiri berjamaah sendiri, berdiri sendiri di sholat berjamaah. Dari mana dalilnya bahwa itu batal? Memang tidak batal. Al-Mu'tamad nggak batal, karohah, makruh. Tapi pendapatnya siapa? Ibnul Mundzir, terus Ibnu Khuzaimah, wal Humaidi, mereka ulama mengatakan bahwa orang yang berdiri di shaf sendiri sholat berjamaah itu batal karena ngambil dalil dari hadisnya Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad bahwasanya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya Rasulullah melihat ada satu orang yusolli khalfas shaf. Orang ini dia sholat sendiri di belakang shaf. Wahdahu, hali izinan. Fa'amarahu an yu'idas shalah. Nuli Rasulullah memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulang sholatnya. Rasulullah memerintahkan untuk mengulang sholatnya si rajul yang berdiri ijenan di belakang shaf berjamaah. Jelas ya? Tapi al-mu'tamad apa hukumnya? Karah makruh. Dan juga ada juga dalil dari riwayat Ibn Majah di sanadin hasan dengan sanad yang bagus. La salata lilladzi khalfas shaf. Kata Rasulullah, la salata lilladzi khalfas shaf. Tidak ada salat, la salata, orang-orang salat iku maujud lilladzi khalfas shaf. Kedene uang kang ngadeg di nanggurine shaf. Tapi la salat di sini enggak sempurna. Artinya makruh. Jelas ya? Nah di sini ada riwayat lagi. 5 rawat Al-Bukhari an Abi Bakrah lagi Ibn al-Harith annahu dakhala wan Nabi SAW raqi. Bahwasanya an Abi Bakrah Naki Ibn al-Harith, beliau itu masuk di saat Nabi SAW posisinya lagi ruku. Jadi Naki Ibn Harith ini yang ngejar kepengen mendapatkan sholat sama Rasulullah SAW. Dan begitu masuk mendapati Rasulullah dalam keadaan ruku. Faroka. Kemudian beliau ini, Nagi Ibn Harith, beliau ini ruku. Rukunya kapan? Sholat, takbiratul ihram, kemudian ruku. Rukunya kapan? Qobla an yasila ala shaf. Sebelum nyampe ke shaf.
belum masuk ke furjah. Ada kesempatan untuk masuk ke saf, tapi beliau sudah rukuk duluan sendiri. Tahu nggak? Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kamu apa? Semangat dalam ibadah. Tapi kata Rasulullah, wala ta'ud, ojo diulangi. Wala ta'ud, ojo diulangi. Di sini Rasulullah tidak memerintahkan kepada Nagi Ibn Harith untuk mengulang salat. Tapi hanya Rasulullah mendoakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, ojo diulang. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang salat. Ma'annahu ata bi ba'di salati khalfas shaf. Sedangkan ini Nagi Ibn Harith ini, beliau ini melakukan salat di saat belum masuk ke rombongan safnya jamaah, salat sendiri, ya kan? Bi ba'di rukun, bi ba'di salat. Ya kan, ruku. Supaya mendapati ruku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih sahabat ya. Artinya dengan seperti itu, hukum itu sampai kepada kita dengan cara-cara tingkahnya sahabat yang model-model ya. Datang belum masuk ke shaf, disuruh takbiratul ihram, ya dia ruku sama Rasulullah. Ya kan? Dapat kan? Dapat 3 rakaatnya. Dapat. Habis itu berdiri, dia maju. Masuk ke shaf rombongan jamaah. Luar biasa ya. Tingkahnya sahabat menjadi hukum untuk kita. Ya, makanya hukumnya makruh. Al-mu'tamad hukumnya makruh. Radhiyallahu anhum ajma'in. Terus wa yundabu lidzalika musa'adatuh. Wa yundabulan dan sunaaken lidzalika kelawan mengkono-mengkono al-majrur, kelawan mengkono-mengkono kang wong kang ditarik ya. Lidzalika kelawan mengkono-mengkono al-majrur kang ditarik, tentunya harus memenuhi syarat-syarat ya tadi ya. Musa'adatuhu opo bantu wong kang narik. Bantu wong kang narik untuk mendapatkan fadilah al-mu'awanah alal birri wat taqwa. Kalian mu'awanah al-birri wat taqwa. Kalau ada yang malas diingatkan. Itu fadilah luar biasa. Mulai dari sekarang. Itu mu'awanah al-birri wat taqwa. Jangan yang malas dibiarno malas. Iki bodoh. Ya, kadang kita nggak berasa, dosa itu nggak berasa. Melihat kemungkaran, melihat pelanggaran, terus kita diemin, itu dosa. Dosa, walaupun kita ahli ibadah tetap dosa. Walaupun kita ahli ibadah tetap dosa. Makanya mulai dari sekarang ya, ta'awun al-birri wat taqwa. Wa yundabu lidzalika musa'adatu. Terus juga orang yang bangunin sholat itu, bangunin sholat, bangunin wirid, bangunin ini, apalagi ngaji, terus belajar, ojo salah. Itu wiridani kiai-kiai dulu. Wiridani kiai itu gitu. Supaya rezekinya akeh, ya kepengen rezekinya akeh barokah. Apa? Bantu orang yang lupa, lalai, sholat berjamaah, males taklim, ayo diingetin, taklim, belajar. Iku wiridan itu. Kamu jangan dipikir wirid itu cuma wirid kok. Wirid itu macam-macam. Termasuk wirid yaitu kebiasaan bagus. Albir wa taqwa itu termasuk wirid. Dibikin semangat, ta'awun albir wa taqwa. Jadi yang namanya ta'awun albir wa taqwa wirid itu secara umum.
bukan hanya zikir yang kita zikir semua ini lebih. Makanya kan gini, ketika apa namanya, kata Abu Yazan bin Hasan bin Ahmad Baharun, guru saya, ketika baca Ihya Ulumuddin, terus kata, kalau kita baca Ihya Ulumuddin luar biasa, semuanya salah, kita gerakan kita salah. Terus kadang ketika sudah melihat semua, ketika baca Ihya Ulumuddin kita kadang sumpah juga, aduh salah, ini salah, ini salah. Terus kata Abu Yazan bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan begini, kita simpel saja, jangan terlalu muluk-muluk. Jangan terlalu muluk-muluk kita mau ngamalin ini, mau ngamalin ini. Kita, yang penting urip itu ono manfaatnya. Bukan untuk diri sendiri. Itu yang penting. Urip itu jangan untuk diri sendiri. Itu namanya egois. Itu berarti orang nggak ada manfaatnya. Ya apa caranya bermanfaat? Jadi tukang parkir pun kalau niatnya untuk memberikan manfaat, itu sudah ibadah. Tukang parkir loh. Parkirin. Itu ibadah sangat luar biasa. Menjaga orang ibadahnya tenang, sholatnya tenang, hadir majelisnya tenang. Jadi tukang parkir itu sudah luar biasa. Apalagi kalian, ya bangunin, ayo nyemangatin, itu luar biasa. Ibadah yang tidak ada tandingannya. Ketika orang yang kita tegur, kita ingatkan, menjadi orang alim, itu sampai yaumul qiyamah kamu dapat berjasa. Pahalanya sampai ngalir. Ngalir gak pernah berhenti. Kita bangunin, ayo bangun, ayo wirid, ayo ini sholat berjamaah, ayo ngaji, ojo males, esok-esok ayo bangun. Jangan lihat esok-esok anak-anak santri tidur, saya enak tidur nih. Wah, itu namanya hidup egois. Kamu di sini saja begini, apalagi nanti di masyarakat. Repot, di masyarakat repot kamu begini. Namanya orang acuh tak acuh. Nah, makanya ketika keadaan ini, ayo bikin semangat, ayo melayu-melayu tak apa, mandi. Kalau sampai ada satu dari 10 orang, 20 orang, satu saja yang kena dampak apa namanya manfaat, dapat manfaat dari kamu. Kalau jadi orang alim, kamu jadi orang alim satu ini, jariah kamu. Sampai kapanpun jariah, sampai yaumul qiyamah. Tahu luar biasa. Simple ya, Islam itu simple. Seperti itu. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kita saling membantu pada hal-hal yang negatif. Seorang malas, masih enak malas. Atau yang turu cah enak turu. Ini dosanya naudzubillah min dzalik, seperti itu. Ya. Nah, jam berapa ya sekarang? Belum. Sama nanti ngaji Syahatul Ma'awana. Sempat ya. Nanti sama saya ngaji. Risalatul Ma'awana. Iya, disuruh sama saya. Risalatul Ma'awana kelas 4 kan? Ustaz Afawnya ngajar di kelas berapa itu? Kelas 1 atau kelas 2. Jelas ya? Wa yundabu lidzalika musa'adatu. Sunnah ya. Yang ini, nah ini siapa? Ni'am tadi. Hasilnya gini, wa hasilu syurutil jarri nadhamaha ba'dhum biqaulih. Jadi hasil dari beberapa syarat narik soft yang belakang menarik soft yang di depan, salah satu ini nadhamaha ba'dhum biqaulih, dinadham sama beliau. Laqad sunna jarrul hurri min wasfi iddatin min saffi iddatin yaral wifqa fa'lam fi qiyamin qad ahrama. Jadi telah disunnahkan menarik al-hur, artinya menarik orang yang ada di depan saf kita.
min soffi iddatin, dari sof yang ada. Yarol wifq, pertama yarol wifqa, orang yang narik ini harus dia tahu, oh ini pas nggak ini, punya ada qarinah, ahwal qarinah yang ini orang nggak ribut atau faham. Lihat qarinahnya ya. Satu, fa'lam fi qiyamin qad ahrama, syaratnya qad ahrama, syaratnya makmum yang mau narik soft yang di depan itu sudah takbiratul ihram. Terus ya. Walau taqaddama akibal ma'mumi ala akibil imami lam tasih salatuhu. Walau taqaddama lan lamun maju, apa taqaddama? Dingini. Walau taqaddama lan lamun dingini. Lan lamun dingini akibul ma'mumi, apa tumit ya. Walau taqaddama lan lamun dingini akibul ma'mumi, apa tumit ya, bajek. Tumite makmum ala akibil imami ing atase tumite imam, lam tasiha mongko ora sah salatuhu apa salate makmum. Wa matalan ing dalam endi-endi istama'a kumpul al makmumu sapa makmum wal imamu lan imam fi masjidin ing dalam masjid, sahha mongko sah al iktidau apa anut mutlagon hale mutlagon. Apa wa intaba'ada, wa intaba'ada lan lamun wa intaba'ada, wa intaba'ada lan lamun ada aduan apa? Eh? Ya saling aduh ya. Wa intaba'ada, karena ala wazan apa? Qatalat atau taqatala, berarti lil mutawa'ah ya. Paham ya ini mutawa'ah? Jelas ya? Wa intaba'ada lan lamun saling adowi. Awih talafa al bina'u. Wa intaba'ada astagfirullah. Wa intaba'ada lan lamun saling adoi sapa imam lan makmum. Awih talafa utawa nulayaniyah. Awih talafa utawa nulayani al bina' apa bangunan. Mislu an yaqifa ahaduhuma, mislu iku sepadane an yaqifa yen to jumeneng ahaduhuma sopo salah siji saking imam lan makmum fisathi ing dalam satah. Satah itu ini loteng apa atap ini, sutuh ini namanya. Ini apa nih? Dhuwur iki bangunan. Bukan atap ini. Kalau sutuh itu atasnya itu apa namanya? Ini kan kalau ini sakaf ini namanya. Ini namanya sakaf. Ini plafon. Atas ini nih. Kalau kamu naik dari tangga itu, kamu kan berdiri di atas. Nah, ini namanya setah. Paham nggak? Wal akharulan liyane. Wal akharulan liyane fi bi'rin ing dalam sumur. Fil masjid ing dalam masjid.
Oh, ini. Oh, ini goyah ya. Wa intaba ini goyah ya. Wa intaba ada senajan. Nah itu. Wa mata tak ulang. Wa matalan ing dalam indi istama'a kumpul al makmum sapa makmum wal imam lan imam fi masjidin ing dalam masjid sohal iktida'u mongkosa al iktida'u apa anut mutlakon hal mutlakon mutlakon kelawan ya tuduh halnya orang enak mutlakon kelawan mutlakon wa intaba ada senajan saling ado senajan saling ado paham nggak? Jadi kalau di dalam masjid antara imam sama makmum sah walaupun satu sama lain saling jauh-jauh antara imam sama makmum walaupun saling berjauhan tetap sholatnya sah. Paham ya? Jelas? Jadi mutlakon bukan hal. Mutlakon kelawan mutlak. Awih talafal bina'u utawa ikhtalafal bina'u bedo al bina'u apa ikhtalafan nulayani al bina'u apa al bina mislu an yaqifa ahaduhuma iku yento jumeneng ahaduhuma sapa salah siji imam lan makmum fisathi wal akhar fi bi'rin wal akhar lan liyane fi bi'rin ing dalam sumur fil masjid ing dalam masjid wa in uglika babu sathi senajan dan tutup babu sathi opo lawange sutu. Jadi gini pertama tadi kan kalau imam sama makmum itu di masjid maka sah mutlakan sah mutlakan walaupun antara imam sama makmum itu saling berjauh walau wa ini ikhtalafal bina atau ikhtalafal bina atau ikhtalafal bina berbeda di bangunan berdirinya si makmum sama makmum itu berbeda di bangunan lokasinya berbeda paham nggak yang berbeda itu hanya lokasi saja tapi tetap sholatnya nang masjid maksudnya gitu ya ikhtalafal bina maksudnya berbeda lokasinya tapi tetap sholatnya di masjid contohnya seperti apa contohnya seperti misalkan salah satu dari imam dan makmum itu entah itu makmumnya berdiri di sutuh imamnya di sumur tapi adanya di dalam masjid paham gak nih atau makmumnya nang sor di sumur imamnya nang dulu sutuh di atas tapi tetap lokasinya di masjid tempatnya itu tempat masjid tapi lokasinya beda lokasi ya namanya lokasi bukan lokasi ya lokasinya beda yang imamnya di sutuh makmumnya nang sumur artinya di bawah tapi posisinya di masjid itu sah ya paham ya karena mutlakon wa in uglika babu sat walaupun pintu sutuhnya itu pintu sutuhnya ditutup walaupun pintu sutuhnya ditutup sah kalau di masjid karena apa alasannya li'annal masjida kullahu mabniun lis-shalah
Karena masjid itu semuanya dibangun untuk sholat. Fal mujtami'una fihi, semua yang kumpul di dalam masjid, semuanya iku kumpul mujtami'una li iqamatil jamaah. Iku semuanya kumpul untuk mendirikan sholat berjamaah. Dan juga menunaikan syiar-syiarnya berjamaah. Falam yu'athir ikhtilaful abniyah, maka tidak memberikan dampak walaupun berbeda lokasi, selama berada di masjid tetap sah. Paham ya? Jelas? Lakin, nah ini ada tapinya. Lakin akan tetapi nih, yushtaratu dan syarat akan al ilmu apa weruh. Ya ilmu weruh ya. Al ilmu apa weruh bintiqalatil imami kelawan ubah-obane imam. Pindah-pindahane imam utawa ubah-ubahe imam. Imma bimusyahadatin anakalane kelawan nyaksiaken obah-obahe imam, au sima'i muballigin utawa ngrungoaken muballigh. Kalau memang perlu muballigh, kalau memang ada muballigh. Jelas ya? Au sama'i muballigin utawa ngrungoaken muballigh. Wallahu a'lam bishawab.